Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini kita akan berdiskusi kembali tentang optimalisasi penggunaan Moodle di dalam proses pembelajaran daring yang kita lakukan di akhir-akhir ini. Bapak Ibu, pada saat kita memberikan materi dalam bentuk video, biasanya video itu akan berjalan dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Siswa tidak bisa kita trigger di mana anak akan memberikan interaktif pada konten tersebut. Kali ini Bapak Ibu bisa memberikan trigger kepada siswa supaya siswa berinteraksi dengan video tersebut. Video tersebut bisa saja Bapak Ibu buat sendiri atau Bapak Ibu ambil dari YouTube, kemudian pada titik-titik tertentu mungkin Bapak Ibu bisa menampilkan di situ teks, jadi anak harus berhenti dulu kemudian mengamati teks itu atau membaca teks itu kemudian melanjutkan, atau juga Bapak Ibu bisa saja memberikan kuis di tengah-tengah video itu. Anak harus memberikan jawaban dulu baru video itu nanti bisa berjalan seperti itu, sehingga videonya tidak secara otomatis berjalan mulus begitu saja, tapi di situ nanti ada trigger-trigger sehingga bagian mana yang menurut Bapak Ibu itu penting, itu Bapak Ibu bisa post, bisa beri catatan, bisa memberikan pertanyaan di situ, sehingga semakin interaktif tayangan materi Bapak Ibu dalam bentuk video. Bagaimana proses membuatnya? Ayo kita berdiskusi bersama-sama. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita install plugin dulu. Pluginnya itu diberi nama H5P. Ini yang dipakai untuk konten interaktif di Moodle. Setelah itu kita cari H5P. Oke, kalau sudah ini tinggal Bapak Ibu klik. Kemudian plugin ini ternyata versinya kita klik dulu, ternyata cocok untuk versi dari 2.7 sampai dengan versi yang sekarang 3.9. Tinggal kemudian kita download. Oke, setelah nanti download selesai, ini nanti baru kita instalkan di e-learning yang kita punya. Baik, sekarang saya akan masuk ke e-learning sekolahan saya. Bapak Ibu juga bisa masuk ke sekolahan Bapak Ibu masing-masing. Yang perlu diingat pada saat pemasangan pertama plugin, yang bisa melakukan adalah admin, sehingga kalau Bapak Ibu statusnya di situ hanya sebagai guru, maka minta tolonglah kepada admin untuk install untuk yang pertama kalinya. Baik, cara installnya adalah saya masuk ke e-learning, kemudian saya masuk sebagai admin, kemudian kita klik site administration. Oke, kemudian di sini ada plugin. Oke, di situ ada install plugin. Oke, setelah itu kita cari file yang tadi kita buat, yang sudah kita download. Oke, yang kita download tadi adalah dalam bentuk zip. Nah, ini filenya adalah singkat hvp zip. Ini kita choose. Oke, kemudian kalau sudah kita upload. Oke, sudah, kemudian kita tinggal sudah terupload, kita tinggal install plugin. Kita install. Kita tunggu sampai proses selesai. Sudah seperti ini, kemudian continue, maka ini nanti akan masuk sebagai activity baru, activity di Moodle Bapak Ibu. Oke, sudah. Kalau sudah, kita upgrade. Setelah sukses di upgrade, baru kemudian kita simpan. Maka plugin yang sudah kita install ini secara otomatis sudah menempel pada Moodle kita. Berikutnya, untuk memanfaatkan plugin H5P untuk membuat konten interaktif, dalam hal ini pada kesempatan kali ini saya akan membuat bagaimana video yang kita punya, yang kita upload di YouTube menjadi interaktif. Yang pertama kita buat dulu, jadi kalau masih belum dalam kondisi edit, kita turn on editing on, kemudian kita tambahkan aktivitasnya. Nah, aktivitas ini tidak semua Moodle Bapak Ibu secara otomatis muncul, kecuali yang sudah terinstall plugin H5P.
maka nanti akan ada aktivitas di sini. Aktivitasnya H5P, ya ini aktivitas H5P sudah muncul di sini. Kemudian silakan saja di add. Kalau sudah, ini deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Kemudian nanti tinggal kita pilih H5P itu beragam di sini isinya. Kemudian sekarang kita akan memilih interaktif video ini. Oke. Kalau sudah interaktif video, kemudian kita upload video Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang bisa saja video yang Bapak Ibu berikan itu dari video upload dari komputer ke server, atau Bapak Ibu ngambil video YouTube, misal dari YouTube yang Bapak Ibu punya. Misalkan saya mengambil video YouTube ini dari video saya yang di YouTube, kemudian ini saya kopikan di sini. Nanti saya tidak buat lagi video, tidak ngupload video, tapi saya ngambil dari YouTube. Oke, kita tunggu. Ini step pertamanya. Kemudian berikutnya kita bisa menambahkan add interaksinya setelah tadi sudah terupload. Oke, seperti ini. Nah, karena ini untuk latihan mempercepat, misalkan saja di sini ini dianggap di video sini, ini nanti misalkan penting di sini. Nah, yang di sini bisa kita beri apa? Di sini ada pilihan, ada label, ada teks, ada tabel, ada link, ada image, ada statement, ada single, ada multiple choice pertanyaan. Jadi banyak hal yang bisa kita berikan di situ. Contoh kasus misalkan seperti ini, di sini saya berikan label. Misalkan saya beri label, oke. Nah, di sini saya berikan labelnya tentang misalkan kalimatnya saya ganti dulu. Nah, perhatikan gambar, perhatikan gambar yang ada. Itulah jenis dari soal pilihan ganda, misalkan seperti itu. Kemudian kalau sudah iya, waktunya sekian sampai berapa? Ini kan 5:15 lah, ini sampai dengan 25, ini berarti sampai 10, ini ada 10 menit. Kepanjangan ini. Kalau ini misalkan 15, ini saya buat 16 begitu saja. 16 misalkan seperti itu biar nggak terlalu panjang. Kalau sudah dan nah di menit sini nanti akan ada ini. Nah, yang ini gambar ini bisa kita geser-geser, bisa kita letakkan di mana saja yang sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Misalkan taruh di sini. Nah, seperti ini sesuai dengan selera saja. Ini mau ditaruh di mana, ini untuk teksnya. Nah, ini bisa digeser-geser. Nah, ini mau tingginya, mau posisinya dari 100-160, ini bisa digeser-geser, terserah keinginan kita. Kemudian nah ini saya taruh di sini misalkan, kemudian di menit keberapa begitu, misalkan di sini. Oke, saya berhentikan di sini, Bapak Ibu bisa mengerti di sini. Kemudian misalkan mau diberi multiple choice, ya silahkan saja. Misalkan saja ini perhatikan soal berikut, misalkan begitu. Misalkan ini soalnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan, misalkan begitu. Kemudian yang atas ini adalah jawaban khusus yang benar 2. Kemudian ini kita conteng koreknya. Kemudian ini 1 misalkan. Kemudian saya tambah option lagi, ini 3, saya tambah option lagi di sini 4,
Saya tambah option lagi, misalkan di sini 5. Oke, kalau sudah kita dan berarti di sini nanti akan ada soal multiple choice, dia nanti akan berhenti di sini. Kemudian kesimpulan akhirnya, grand summary-nya, kesimpulannya apa? Misalkan saja bahwa saja membuat soal pilihan ganda di Moodle. Ini adalah membuat soal pilihan ganda di Moodle. Saya copy. Nah, di sini statementnya adalah ternyata mudah membuat soal pilihan ganda di Moodle, misalkan seperti itu. Kemudian nanti metadatanya yang belum kita isi, yuk membuat video interaktif. Kalau sudah kita save, kita tunggu penyimpanannya sampai dengan selesai, kemudian nanti kita bisa uji coba. Selanjutnya kita coba, kita klik, kemudian nanti akan muncul ke video interaktifnya. Lah seperti ini. Langsung saja saya menuju ke 5.15 tadi. 5.15, nah, mendekati 5. Oke, seperti ini sampai dengan 5.15. Nah ini 5.10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah dia berhenti, dia akan berhenti. Kita diminta untuk mencermati itu dulu seperti ini, karena ini tadi kita akan memberikan label. Nah ini akan terjadi kalau di menu yang tadi yang Bapak Ibu setting diberi perintah pause. Kalau misalkan Bapak Ibu pause-nya tidak dicentang, Bapak Ibu bisa memberikan rentang waktu sampai dengan berapa menit tulisan ini tampil. Jadi bisa di model pause, bisa model waktu. Berikutnya saya coba lagi, kalau saya klik dia akan jalan. Kemudian kita menuju ke 17, 17.56 ya kita tadi punyanya. Oke, sekitar 51. Oke, di 55 kita coba. Nah, di sini 17.56 dia berhenti. Maka anak harus ngeklik ini dulu, kemudian muncul soal ini. 1 tambah 1 itu berapa nilainya? Oke, seperti ini. Kalau sudah, oke. Oh, betul. Ternyata di sini saya mendengarkan isi videonya pertanda, karena soal yang diberikan oleh guru pertanyaan dari isi video, ternyata saya menjawabnya benar. Tapi ini kebetulan saja dibuat soal yang tidak nyambung dengan videonya. Ini hanya sekedar contoh. Seperti ini Bapak Ibu, ternyata kita bisa memanfaatkan video yang kita punya, kita modifikasi dengan plugin H5P sehingga video Bapak Ibu menjadi interaktif, sehingga Bapak Ibu seolah hadir di hadapan anak-anak walaupun pembelajaran Bapak Ibu menggunakan daring. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Kalau dirasa video ini penting, bisa Bapak Ibu bantu share ke teman-teman yang lain, biar semua dari Bapak Ibu guru penggunaan Moodle-nya semakin optimal. Kalau ada salahnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.